Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi dengan saya, Atika Aisyah di Cerita Misteri. Di Cerita Misteri kali ini, saya akan kembali membagikan satu buah kisah misteri yang kali ini datang dari seorang narasumber kita yang minta disebut namanya Ita. Seperti apa ceritanya? Tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kisah yang dialami oleh Ita ini cukup mengerikan dan menyedihkan. Waktu itu kisah yang dialami Ita ini terjadi di daerah Jawa Tengah, ya sekitar tahun 2006 silam. Kita sedikit cerita tentang si Ita ya. Jadi Ita ini adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Kelima kakaknya Ita ini keseluruhannya adalah perempuan. Dan anak-anaknya kakaknya ini atau ponakannya Ita itu keseluruhannya juga perempuan, tidak ada laki-laki. Tapi pernah pada suatu ketika kakaknya Ita yang nomor 4 ini punya anak laki-laki. Dan pada usia 5 tahun, anaknya ini atau ponakannya ini meninggal dunia karena kecelakaan. Orang tuanya Ita ini cukup terpandang di kampungnya, karena bapaknya Ita ini cukup kaya raya ya di kampungnya, dijuluki tuan tanah oleh warga sekitar. Tapi ada berita beredar mengatakan bahwasanya orang tua Ita ini adalah pelaku pesugihan, sehingga mereka bisa kaya raya. Tapi Ita ini menyangkal, dia tidak terima bahwasanya orang tuanya ini kaya karena memang usaha keras orang tuanya sendiri, bukan dari hasil kekayaan yang pesugihan. Nah, si Ita ini punya suami bernama Tulus. Tulus ini orang yang sederhana, dari orang sederhana, keluarganya sangat sederhana, dan Tulus ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya Tulus bernama Bagas. Dia kaya raya ya, punya beberapa usaha, yaitu ternak sarang burung walet. Ada beberapa tempat ya usaha dari sarang burung walet kakaknya ini yang tersebar di kota mereka. Jadi nggak cuma satu, kemungkinan waktu itu ada sekitar 6 ya, 6 usaha kakaknya ini, 6 tempat. Si Tulus ini adalah nomor 2, dan yang terakhir nomor 3 itu adalah namanya Dimas. Dimas ini masih kuliah, dan kuliah hasil dari beasiswa. Ita dan si orang tuanya Ita ini awalnya tidak merestui pernikahannya Ita dengan Tulus, karena Tulus hanya dari orang yang sederhana, beda kalangan dengan keluarganya Ita. Karena pada waktu itu Ita ini sudah dijodohkan oleh orang tuanya ya, dijodohkan dengan salah satu pria yang sudah mapan ya, pilihan dari orang tuanya. Tapi karena Ita sangat mencintai suaminya ya pada waktu pacarnya ini si Tulus, dan Tulus juga sangat mencintai Ita, ya akhirnya Ita berani membangkang kedua orang tuanya sampai dia nekat nikah dengan Tulus tanpa restu kedua orang tuanya. Awal pernikahan mereka berjalan dengan lancar, sampai beberapa bulan kemudian mereka menikah. Kehidupan mereka berjalan normal seperti biasa ya. Si Tulus ini kerjaannya sehari-hari berjualan nasi goreng ya. Kemudian si Ita ini hamil. Lalu gak lama setelah itu, 9 bulan kemudian, si Ita ini melahirkan anak laki-laki. Setelah kelahiran anak laki-lakinya mereka, orang tuanya Ita ini pun akhirnya luluh, karena memang mereka sangat menginginkan anak laki-laki, cucu laki-laki ya. Karena kelima anaknya itu keseluruhannya itu perempuan, dan juga mereka punya anak itu keseluruhannya juga perempuan. Pas punya anak laki-laki, si kakaknya meninggal dunia karena kecelakaan, dan akhirnya mereka merestui hubungannya Ita dengan Tulus ya. Dan orang tuanya ini pun sangat menyayangi Tulus dan cucunya ini tadi, sampai-sampai orang tuanya Ita ini memberikan sebidang tanah sawah untuk ditanami oleh Tulus, karena memang hadiah untuk anaknya ya. Tapi si Tulus ini tidak mau menerima hadiah dari orang tuanya Ita, karena dia mendengar berita gosip itu tadi. Jadi tetangganya katanya sih orang tuanya Ita ini
pelaku pesugihan. Jadi Tulus ini takut nanti dia dan anaknya dijadikan tumbal, makanya Tulus nggak mau menerima. Dan beberapa tahun kemudian pernikahan mereka diterpa badai, yaitu perekonomian mereka sudah mulai memburuk, yang mana jualannya si Tulus ini semakin hari semakin sepi karena nggak tahu kenapa. Jadi setiap hari mereka bahkan sering minus, bahkan pernah dalam satu hari jualan mereka itu nggak laku. Pernah pada waktu itu si Ita ini bertemu dengan salah satu pelanggan nasi gorengnya si Tulus. Dia mengatakan, katanya, kok nggak pernah jualan sih mbak? Padahal aku kangen loh sama nasi goreng suamimu. Si Ita kaget. Perasaan dia, suami itu selalu jualan, tapi nggak tahu kenapa ini pelanggan kok mengatakan kalau suaminya nggak jualan, selalu tutup. Tapi Ita pun nggak menjawab, dia hanya, oh iya bu, nanti saya sampaikan pada suami saya. Padahal sebenarnya Ita itu penasaran kenapa padahal selama ini suami itu jualan terus. Bahkan gak cuma satu pelanggan, ada beberapa pelanggan mengatakan hal yang sama. Katanya warungnya Ita itu tutup, gak jualan suaminya. Padahal setahu Ita, suami itu selalu jualan. Bahkan si Ita ini menyampaikan keluh kesah pelanggannya itu kepada suaminya. Mas, katanya itu tadi aku ketemu pelanggan kamu. Katanya warung kita tutup loh, kamu gak jualan. Padahal kan setiap hari kita jualan ya, kata si Ita. Iya si suami ini mikir, tapi kembali lagi suami ini selalu berprasangka baik ya. Jadi dia mengatakan, oh mungkin pas pelanggan saya itu datang, saya emang masih belum buka atau saya masih di jalan gitu ya, katanya si suaminya. Jadi ya sudahlah, Tulus ini nggak pernah berprasangka buruk gitu ya. Beberapa bulan kemudian ya, warungnya ini semakin lama semakin sepi, bahkan seperti kayak mau bangkrut karena nggak punya modal lagi untuk berjualan, modalnya nggak muter. Tapi pada waktu itu si Ita ini menyarankan, udahlah mas, itu garap aja sawah dari bapak biar kita bisa menyukseskan hidup ya. Tapi si Tulus ini tetap nggak mau, aku nggak mau deh, aku takut kenapa-kenapa. Bahkan mereka malah ribut nih, kok kamu malah menuduh bapak aku itu pesugihan sih mas, kamu kok lebih percaya sama orang lain daripada sama aku ini anaknya loh. Aku melihat sendiri bapak aku tuh memang gigih, memang giat kerja keras, jadi wajar lah kalau bapak aku itu kaya, kata si Ita. Tapi tetap aja Tulus ini nggak berani, dia nggak mau menanggung resikonya gitu kan. Ya udah, akhirnya si Ita mengalah. Lalu kemudian gak lama setelah itu ya, beberapa bulan kemudian ada kabar baik ya, yang mana kakaknya Tulus bernama Bagas ini tiba-tiba datang ke rumah mereka. Padahal sebelumnya Bagas ini nggak pernah berkomunikasi, bahkan seperti nggak kenal sama si Tulus ini karena mereka kan beda kehidupan ya. Tulus orang biasa, kakaknya kan kaya raya, jadi kayak nggak mau kenal gitu, nggak mau berkomunikasi gitu. Tapi pada waktu itu kakaknya ini datang sekeluarga ke rumahnya Tulus, lalu mengajak si Tulus ini untuk bekerja di salah satu tempat usaha kakaknya, yaitu sarang burung walet, bagai angin segar untuk si Ita dan Tulus karena nggak pernah menyangka tiba-tiba ada tawaran pekerjaan. Dan dengan senang hati Tulus dan Ita pun mengiyakan ajakan kakaknya. Dari gajinya si Tulus ini kerja di rumah kakaknya ya, di tempat kakaknya, mereka bisa menabung, mereka bisa beli motor ya kan. Ya pokoknya kehidupan mereka jauh lebih baik setelah si Tulus ini bekerja di rumah kakaknya. Si Tulus ini kerjanya itu jam 8 ya, jam 8 malam sampai jam 5 subuh. Jadi kerjanya cuma malam. Ya tugasnya menjaga sarang burung walet kakaknya. Nah, pernah pada suatu ketika si Tulus ini off, dia libur, ada kejadian atau berita yang misterius, yang mana ada perampok yang mau merampok di tempat kerjanya si Tulus ini, tempat sarang burung waletnya si Bagas kakaknya Tulus. Tapi perampok itu dikabarkan meninggal dunia di lokasi. Katanya sih kayak dicabik-cabik binatang buas, jadi kayak dicakar, dicabik-cabik pokoknya seluruh badannya, bahkan ada beberapa bagian tubuhnya yang bolong. Nah, pada waktu itu polisi pun datang ke lokasi dan tidak bisa menangkap salah satu pelakunya karena memang sepertinya itu dilakukan oleh binatang buas, bukan oleh manusia, karena nggak wajar gitu. Sampai kejadian itu pun ada sekitar 4 lokasi kakaknya ya yang pernah mau dirampok, dan keseluruhan perampoknya itu mati secara mengenaskan dengan luka yang sama
seperti bekas cakaran dari binatang buas. Tempatnya kakaknya ini dengan warga sekitar itu nggak terlalu jauh ya. Jadi kayaknya kalau misalkan ada binatang buas masuk ke perkampungan, biasanya warga itu pasti dengar dan pasti tahu. Tapi selama ini mereka tidak pernah mendengar suara binatang buas, atau mereka nggak pernah melihat ada binatang buas masuk ke kampung mereka. Jadi kayak aneh gitu. Tapi ya sudahlah, karena polisi menganggap bahwa itu bukan ulah manusia, jadi kasusnya pun berlalu begitu aja. Sampai pada waktu benar-benar nggak ada yang berani untuk yang ngerampok ke sana lagi, karena memang udah beberapa kali perampokan mati di situ kan, cara mengenaskan. Nah, tapi pada suatu ketika si Tulus ini pas masuk kerja malam-malam, memang dari awal ya si Tulus ini udah dikasih tahu sama kakaknya, ada satu ruangan yang memang dikhususkan untuk Bagas aja. Jadi nggak boleh ada karyawan sekalipun itu si Tulus nggak boleh masuk ke dalam ruangan itu. Tapi pada waktu itu pas si Tulus ini masuk kerja, pas malam-malam nggak ada orang kan, tiba-tiba ruangan yang biasanya ditutup dan dikunci itu tiba-tiba kebuka. Nah, Tulus ini kan takut jangan-jangan ada maling yang masuk ke dalam. Kemudian sama si Tulus ceklah ke dalam ruangan tersebut. Pas dia masuk, ya nggak ada apa-apa, hanya ada beberapa kursi dan ada bekas seperti kayak dupa sama kemenyan, seperti habis dinyalakan seorang. Tapi dia juga nggak tahu karena memang dari tadi kan dia di situ. Lalu karena merasa tidak ada apa-apa, keadaannya aman, kemudian Tulus ini pun pergi ya, meninggalkan lokasi itu. Nah, pas dia lagi menutup itu pintu, lalu Tulus membalikkan badan ke depan. Betapa kagetnya Tulus ketika tiba-tiba kakaknya Bagas ada di depan matanya. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba Bagas itu ada di depannya Tulus dengan muka yang marah. Dia diam aja natap si Tulus dengan wajah dan raut yang mengerikan, kayak marah gitu kan. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Tiba si Bagas ini menyeringai mengerikan. Lalu nggak lama dia ketawa terbahak-bahak. Setelah itu dia pergi meninggalkan Tulus. Aneh ya, tanpa sepatah kata pun, awalnya dia marah, tiba-tiba dia ketawa, lalu dia meninggalkan Tulus begitu aja. Ya, Tulus nggak memperpanjang masalah itu ya, setelah itu dia pun kembali bekerja. Nah, beberapa bulan kemudian, si Tulus ini pada waktu dia mau berangkat kerja nih ya, nggak tahu kenapa pada malam itu istrinya ini merasakan sesuatu yang nggak enak. Dia kayak berat banget untuk meninggalkan, kayaknya dia itu kayak berat banget untuk ditinggalkan kerja sama suaminya. Padahal biasanya si Ita ini udah biasa ditinggal Tulus kerja malam kan. Tapi nggak tahu kenapa pada malam itu dia kayak berat banget mau ditinggal Tulus kerja. Sampai dia tuh kayak, aduh mas jangan tinggalin aku dong, aduh mas jangan kerja dong di sini aja gitu perasaannya si Ita. Si Ita akhirnya pun mengizinkan Tulus bekerja. Ya sudah, mereka si Ita ini melupakan apa yang dirasakan dia. Kemudian si Tulus ini berpamitan, si Ita mencium tangan Tulus, kemudian mereka berpelukan dan si Tulus kemudian pamit lalu naik motor. Dan si Ita masuk ke dalam kamar dan kemudian tidur. Sekitar jam 2 malam, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya si Ita. Lalu kemudian si Ita pun bangun dari tidurnya, dia membuka pintu. Betapa kagetnya si Ita ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ternyata suaminya dibopong oleh beberapa warga desa. Dengan keadaan suaminya ini seperti terengah-engah nafasnya, dan ternyata suaminya sedang mengalami sakaratul maut. Di situ Ita menangis teriak histeris, menjerit sekencang-kencangnya melihat keadaan suaminya. Lalu kemudian si warga itu mengatakan, suami kamu digigit binatang buas. Saya sudah sangat syok, dia nangis kencang-kencangnya. Kenapa kamu mas, kenapa? Lalu dengan susah payah suaminya ini ya, karena keadaannya mau sakaratul maut ya, ada luka di lehernya, seperti kayak cakaran ya. Si suami itu mengatakan, Dek, mas pamit ya, mas sayang kalian berdua, mas titip anak kita. Tolong katakan sama Dimas, dia harus tetap kuliah dengan beasiswanya. Jangan sampai mau menerima sesuatu dari Bagas. Dan setelah mengatakan itu, untuk terakhir kalinya, kemudian Tulus dinyatakan meninggal dunia. Usut punya usut, setelah diselidiki ternyata si Tulus ini dijadikan tumbal oleh kakaknya si Bagas.
Jadi Bagas ini punya pesugihan ya, dan menumbalkan Tulus. Makanya Tulus ini kan berpesan ya kepada Ita untuk menyampaikan kepada Dimas jangan mau menerima sesuatu dari Bagas. Karena kemungkinan tumbal berikutnya adalah Dimas, adik terakhirnya si Tulus. Karena memang sebelum itu kan si Tulus ini sering dikasih kakaknya bonus, sering dikasih hadiah, sering dikasih uang ya. Ya mungkin itu karena dia mau menjadikan tumbal, jadi dikasih terus uang dan sama hadiah itu tadi sama si Bagas. Tega banget seorang kakak menumbalkan adik kandungnya sendiri demi kekayaan yang gak kekal. Nauzubillahiminzalik, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya, hal seperti itu. Karena sesuatu yang didapat dengan cara instan, maka pun akan hilang juga secara instan. Guys, itu dari cerita dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.